I feel so good to be back. Balik lagi dengan gue. Di video kali ini gue mau bahas soal iPhone SE 2020. Si kecil yang menurut gue cukup powerful. Jika kita lihat desain dan dimensi dari iPhone SE 2020 ini jadul banget. Layarnya berukuran 4,7 inch, masih ada home button. Pasti akan ada yang nanya, emang iPhone SE 2020 masih bisa dipakai di tahun 2023 ya bang? Ya jelas, pasti bisa. Chipset yang dipakai iPhone SE 2020 ini sama dengan chipset yang dipakai di iPhone 11 Pro Max. Sama-sama menggunakan chipset A13 Bionic. Tetapi ini dalam versi yang ramah di kantong. Seperti yang gue bilang tadi, desainnya jadul, gak kekinian, kameranya cuman satu. Ya tapi kalau udah dipakai, kesan mewah dan premiumnya mulai muncul. Bagian depan dan belakangnya kaca, juga dibalut dengan frame aluminium. Terus juga logo Apple di bagian belakangnya sekarang posisinya sudah berada di tengah. Entah kenapa menambah kesan mewah dan cantiknya. Ukuran layarnya 4,7 inch. Untuk kategori handphone compact, ukuran segini rasanya sudah sangat-sangat pas. Dengan ukurannya yang bisa dibilang kecil, dipegang dengan satu tangan, layarnya tuh enak banget. Jadinya jari tuh nggak pegel untuk menjangkau ke semua bagian layarnya. Dengan ukuran yang sekecil ini, dimasukkan ke kantong pun bisa dengan mudah. Masukin ke dalam tas juga nggak akan makan banyak tempat. Oh iya, handphone ini terbilang ringan, beratnya hanya 148 gram. Ada fitur yang entah kenapa sampai sekarang pun gue masih suka, yaitu Touch ID. Meskipun terkesan jadul, fitur Touch ID di handphone ini masih sangat berguna banget, khususnya bagi gue pribadi. Jika kita lihat harganya sekarang, pasti akan banyak yang bilang mending pilih Android dengan harga segitu daripada pakai iPhone SE 2020. Sudah dapat spesifikasi yang jauh di atasnya. Ini handphone bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit, menggunakan chipset A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer plus dan didukung dengan RAM sebesar 3 GB. Sudah cukup lah menjalankan semua aktivitas gua sehari-hari. Kali ini gue nggak akan bahas soal bermain game di handphone ini, karena gue pikir orang yang memakai handphone iPhone SE 2020 ini pasti lebih melihat dari fungsinya secara umum saja. Ketika gue pakai menikmati konten-konten multimedia seperti nonton YouTube, menikmati sosial media, ataupun nonton film, dengan ukuran 4,7 inch jelas terasa kurang, sangat-sangat kurang, kecil banget, rasanya kurang puas, tidak puas. Tapi ada nilai tambah meskipun ukuran layarnya kecil, yaitu speaker. Speakernya udah stereo. Spesifikasi tidak selalu menjadi patokan. Sebagai contoh, iPhone SE 2020 hanya ada satu kamera belakang yang resolusinya hanya 12 megapiksel aja, dan kamera depan yang hanya 7 megapiksel. Android yang 20 megapiksel ke atas pasti ketawa ngeliat ini. Tapi yang namanya iPhone, spesifikasi dan angka terkadang berbanding terbalik dengan hasilnya. Hasil perekaman video dari kamera yang hanya beresolusi 12 megapiksel ini bagus banget. Di kamera ini kita bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps. Gimana hasilnya? Hasilnya di luar ekspektasi. Bahkan di kondisi low light juga hasilnya cukup bagus. Ada satu hal lagi yang membuat gue kagum. Stabilisasinya kameranya benar-benar stabil. Padahal ya gitu, kameranya hanya 12 megapiksel dan single kamera pula. Sekedar posting-posting di media sosial, ini kamera bisa banget untuk diandalkan. Nah, untuk perekaman 4K 30 fps menurut gua lebih bagus kalau menggunakan tambahan tripod. Kalau cuman pakai tangan aja ya rada goyang, kurang begitu stabil. Gimana kamera depannya? Kamera depan iPhone SE 2020 ini bisa merekam hingga HD 60 fps. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan iPhone SE 2020 720p 30 fps.
Hasil videonya sudah buat gue puas. Gimana soal jepretan fotonya? Hasil foto dari kamera iPhone SE 2020 juga bagus. Ton warnanya yang gue suka natural dan akurat. Hasil foto bokehnya juga ciamik, natural. Baik perekaman video dan jepretan fotonya, gua suka dengan semua hasilnya. Untuk soal baterai, soal baterai gua rasa ini menjadi deal breaker untuk handphone compact. Kapasitas baterai di iPhone SE 2020 ini hanya 1821 mAh. Tapi berkat chipset yang dipakai, gua ngerasa jadi nggak terlalu boros. Karena gua nggak ada main game di handphone ini. Gua dapat screen on time 2 jam lebih sedikit. Jika dilihat dari kapasitas baterainya yang segitu, handphone ini termasuk awet. Oke, kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Ukuran boleh kecil, tapi fungsional. Untuk kalian yang mencari sebuah handphone yang compact tetapi kameranya bisa diandalkan, atau juga nyari performa yang bisa banget diandalkan dengan harga terjangkau, iPhone SE 2020 cocok. Ada sebulan gue pakai handphone ini dan ternyata berkat ukuran handphone ini segini, rasanya gue cukup kurang meluangkan waktu untuk lihat-lihat sosial media atau menghabiskan waktu untuk menikmati konten-konten multimedia. Sehingga membuat gue menjadi lebih produktif. iPhone SE 2020 ini lebih sering gue pakai untuk balas chat aja. Oke, itu saja review handphone iPhone SE 2020. Jika ada beberapa informasi yang gue sampaikan kurang lengkap atau pengalaman pribadi kalian mengenai smartphone ini, kalian bisa tambahkan kolom komentar yang ada di bawah. Dan tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe serta share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Gua Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.